Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah, kita melanjutkan kajian kita di surat Al-Jin sampai pada ayat yang ke-20 sebetulnya. Tapi ayat ini berkaitan dengan ayat yang ke-19. Pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama abdullah yad'uuhu kadu yakununa alaihi libada. Abdullah ini kita jelaskan waktu itu yang dimaksud dengan Abdullah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wa annahu lamma qama Abdullah, ketika Rasulullah SAW, makna yang pertama qama di sini adalah sholat. Ya. Ketika Rasulullah SAW sholat, beribadah kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada. Yakunun, mereka. Siapa mereka ini? Jin. Jadi mereka itu jin begitu antusiasnya mendengarkan bacaan Rasulullah SAW di waktu sholat itu, sampai mereka itu menaiki satu sama lain. Jadi naik di tubuh satu sama lain begini. Menunjukkan apa? Al-hirs, antusias yang begitu besar dari para jin ini mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu. Ini menunjukkan faedah bahwa bacaan Al-Quran itu memang bacaan yang sangat indah sekali. Kenapa? Karena memang Al-Quran berasal dari firman Allah. Ini firman Allah, ini ucapan Allah. Manusia ataupun jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, pasti mereka akan terkesima mendengarnya. Dan itu menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran yang mereka rasakan keindahannya itu menunjukkan akan adanya keimanan di dalam hati mereka. Adanya keimanan dalam hati mereka. Sehingga orang-orang yang seperti ini, jin maupun manusia, senantiasa bersemangat, punya antusiasme yang sangat tinggi sekali untuk mendengarkan Al-Quran. Makanya Allah sebutkan ciri orang-orang yang beriman di surat Al-Anfal, apa? Innamal mu'minun, menggunakan kata innama yang menunjukkan ini adalah al-hasr. Hasr ini penyempitan arti. Maknanya hanya sama mereka saja, enggak di luar. Innama al-mu'minun, orang-orang beriman itu siapa? Hanya ini gitu ya. Siapa orang yang beriman, yang punya iman? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, takut mereka, takut akan azab. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Imannya bertambah. Nah, jin yang bertumpuk-tumpuk ini, para ahli tafsir mengatakan yadullu alal hirs, menunjukkan antusiasme mereka yang begitu tinggi. Nah, inilah
keindahan Al-Quran yang diakui oleh musuh seperti Al-Walid bin Mughirah terkesima dengan keindahan Al-Quran, dipuji, Al-Quran ini sungguh indah. Apalagi mereka-mereka yang memiliki keimanan. Dan kiat agar iman bertambah yaitu mempelajari Al-Quran. Untuk itu lawannya, mereka yang justru mendengarkan Al-Quran itu malah suntuk. Ya, malah suntuk. Ya, berarti menunjukkan bahwa dia tidak memiliki iman. Jin ini aja yang beriman bisa seperti itu semangatnya. Justru ada orang-orang Islam yang mendengarkan Al-Quran itu malah dia merasa tidak nyaman. Dengan bahasa, udahlah daripada gak didengerin matiin aja. Ya kalau memang dia lagi berbicara serius, ya benar matiin. Tapi kalau Anda bicaraan gak serius, ya mending dengerin Quran. Inilah sebuah pelajaran yang luar biasa. Jadi untuk menguji keimanan kita, ujilah diri kita ketika kita dengerin ngaji. Hati kita merasa nyaman apa enggak? Kalau hati kita merasa nyaman, tentram, damai, ya ibarat kalau kita dikasih duit jutaan gratis setas, seneng enggak Mas? Seneng. Apakah hati kita bergembira, ya, berbunga-bunga kata orang ketika mendengarkan ayat Al-Quran? Berarti ada iman. Kalau hati kita tidak, ya berarti berbahaya keimanan kita. Makna yang kedua, annahu lamma qama Abdullah, yaitu Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat. Qama di sini sholat, yad'uhu di situ itu berdoa, beribadah kepada Allah. Maka para sahabat yang berjamaah dengan Rasulullah SAW itu melakukan gerakannya itu dengan gerakan yang sama. Yakununa alaihi libada. Jadi mereka bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam gerakan-gerakannya itu. Jadi kalau Rasulullah SAW bertakbir, mereka semua bertakbir dalam waktu yang sama dengan gerakan yang sama. Kalau ruku, mereka melakukan gerakan yang ruku bersamaan dengan gerakan yang sama dalam waktu yang sama. Begitulah seterusnya. Nah ini menunjukkan apa? Faedah yang sangat besar dari sholat berjamaah. Sehingga di antara faedah sholat berjamaah itu apa? Mencerminkan jamaah. Apa jamaah itu? Kebersamaan, keakraban, kekompakan dalam segala hal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan shaf, kalau dalam kondisi normal, sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Jika tidak, Allah akan memecah belahkan hati kalian. Jadi ingin melihat masyarakat ini masyarakat yang saling bantu-membantu, bahu-membahu, menyatu dengan yang lain. Kita lihat dari mana? Dia dari sholat berjamaahnya. Kalau softnya rapat, rapi, gerakannya bagus, berarti ini masyarakat memiliki sosial yang sangat tinggi. Kebersamaan yang luar biasa. Jika tidak, renggangnya soft-soft kalau ke dalam kondisi yang normal, ya, menunjukkan bahwa hati mereka juga renggang. Nah, dari sini musuh-musuh Islam ketika dalam posisi perang, kalau melihat sholatnya pasukan Islam, itu menjadi poin kemenangan sendiri. Mereka sudah ketakutan. Menunjukkan apa? Itu tadi kebersamaan, kekompakan, kekuatan. Nah, ini luar biasa faedah dari sholat berjamaah. Makna yang ketiga, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Qama di sini maknanya bukan sholat, tetapi berdakwah. Ketika Rasulullah SAW berdiri
melaksanakan dakwah, menyebarkan Islam, mengajarkan masyarakat akan prinsip-prinsip ketauhidan, mengajarkan masyarakat Al-Quran dan petunjuknya. Kadu yakununa, mereka siapa? Manusia dan jin bersatu, berkolaborasi, alaihi libada, berkolaborasi, libada, untuk apa? Untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Semua makna ini bisa dibarangkan jadi satu. Memang Rasulullah SAW kalau sholat, jin-jin itu dengerin. Rasulullah SAW kalau sholat, para sahabat itu luar biasa kebersamaan dalam mengikuti imam. Dan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dakwah tauhid, mengajak masyarakat ke Quran dan petunjuknya, itu juga musuhnya banyak. Dan sampai sekarang memberikan faedah pelajaran dari penjelasan yang ketiga, bahwa seseorang muslim yang mengajak orang lain kepada ketauhidan itu pasti memiliki musuh, jemaah. Pasti ada musuhnya. Mengajak orang lain kepada Al-Quran, kembali ke Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, pasti banyak musuhnya. Musuhnya bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Mereka akan berkolaborasi untuk menghentikan, bahkan merusak dan menghancurkan dakwah ini dengan berbagai macam cara. Innahum yakiduna kaida. Mereka akan melakukan, orang-orang kafir melakukan berbagai macam tipu daya untuk menghentikan ini semuanya. Dan bahkan terjadi bukan dari orang kafir saja, tapi dalam tubuh orang Islam sendiri, tapi mereka yang kerap kali melakukan kemunafikan, perbuatan-perbuatan munafik, nifak, perbuatan-perbuatan dosa besar, kerusakan-kerusakan, syirik, mereka tidak akan ridha dan tinggal diam terhadap orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada Quran dan sunnah. Artinya jamaah, itu pasti akan terjadi. Jadi jangan dijadikan rintangan-rintangan kolaborasi mereka dalam kejahatan itu menghentikan langkah kita untuk mengajak orang lain kepada Quran dan sunnah. Jangan menjadikan itu sebagai rintangan dan penghalang, karena itu memang sudah terjadi dari zaman ke zaman. Kemudian kita harus yakini bahwa dakwah tauhid dan Quran sunnah ini pasti menang. Ya, pasti menang. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, para sahabat mendapatkan kemenangan. Begitulah. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik. Untuk itu kita harus kembali kepada Allah, terus berzikir, bertasbih, bertaubat dari kesalahan dan dosa kita. Dosa kitalah yang menjadikan kita ini kalah. Dosa kita yang menjadikan kita ini hina. Ya, ini satu pelajaran. Untuk itu di ayat yang ke-20 Allah mengatakan qul. Makanya dari 3 makna yang di atas tadi itu, mana makna yang dominan? Makanya bahasa Imam Ibnu Katsir, bahasa Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mana yang al-azhar? Mereka tidak mengatakan mana yang benar, tapi al-azhar, mana yang paling dominan maknanya. Dominan itu kan bukan berarti yang lain salah atau lemah, tidak. Benar semuanya. Cuman mana makna yang lebih dominan dari ketiga tadi itu. Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir lebih memilih makna yang ketiga. Bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah, jin dan manusia yang jahat ini berkolaborasi untuk menghentikan dakwah kalian. Untuk itu, qul,
katakan kepada mereka yang berusaha untuk menghentikan dakwamu itu. Ya, lihat. Katakan kepada mereka, Anda dituduh teroris, Anda dituduh Wahabi, Anda dituduh ini, dituduh nggak cinta Rasul, dituduh nggak cinta wali, macam-macam tuduhan itu. Qul, katakan kepada orang-orang itu yang mencela, mencaci maki dakwah ini, innama, pakai innama lagi. Kalimat yang menunjukkan apa? Penyempitan arti, hasr. Dakwah yang saya sampaikan kepada masyarakat, ya, nasihat yang saya sampaikan kepada mereka, amar ma'ruf yang saya lakukan, itu berpijak pada apa? Ad'u Rabbi. Ya, saya mengajak mereka, saya hanya beribadah kepada Allah saja. Saya beribadah kepada Allah, saya ajak orang untuk hanya beribadah kepada Allah. Wala usyriku bihi ahada. Saya tidak akan berbuat syirik kepada suatu apapun dengan Allah, tidak. Saya enggak neko-neko. Saya cuma ngajak manusia, saya sendiri beribadah hanya kepada Allah, dan saya ajak orang lain untuk beribadah hanya kepada Allah, dan saya tidak mau berbuat syirik. Ini yang saya ajarkan. Kenapa kalian memusuhi saya? Ini adalah dakwah para nabi dan rasul. Nabi Nuh mengajak umatnya ya ini. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadah kalian kepada Allah. Karena tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Begitulah nabi-nabi yang datang setelahnya. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, semua mengajak kepada kaumnya apa? Ibadah hanya kepada Allah. Mereka sendiri beribadah hanya kepada Allah. Mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah, dan mengajak umatnya untuk meninggalkan syirik. Ini dakwah kita. Ini apa yang kita lakukan. Qul, katakan pula kepada mereka, inilah amliku lakum darra wala rasyada. Saya tidak bisa memberikan keburukan kepada kalian. La amlik. Saya tidak bisa, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk mencelakakan kalian. Tidak bisa. Siapa saya sehingga saya bisa mencelakakan kalian? Nggak bisa. Saya nggak bisa mencelakakan kalian. Wala rasyada. Dan saya juga tidak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Tidak bisa. Lihatlah. Siapa yang menyampaikan ini? Rasulullah SAW. Lihatlah, inilah dakwah. Dan inilah Islam yang hak. Mengajak setiap muslim ibadah kepada Allah. Meninggalkan syirik. Ajak orang lain, dan yakinlah Anda tak punya kekuasaan apapun di alam semesta. Memberi keburukan tidak bisa. Memberi kebaikan juga nggak bisa. Kewajiban kita hanya ibadah, menjauhi syirik, dan mengajak orang lain untuk ini. Sudah. Bukan berarti kita dakwain orang, terus apa? Kita paksa orang-orang ini untuk ikut saya. Tidak, nggak ada paksaan di dalam Islam. Atau kasih ancaman, kalau Anda nggak mengikuti saya akan jadikan kalian apalah, kalian akan celaka, kalian akan binasa. Kualat kata orang Jawa. Nggak ada. Saya hanya menyampaikan. Ini ajaran Islam, ini Quran, ini hadis Nabi. Anda mengikuti, alhamdulillah. Anda nggak mengikuti, hidayah bukan di tangan saya. Anda mengikuti, alhamdulillah. Anda nggak mengikuti, saya doakan supaya Anda dapat hidayah. Selesai. Saya nggak berhak untuk mencelakai orang, bikin orang binasa. Tidak. Dan saya nggak berhak untuk memaksa orang untuk mengikuti ini. Tidak. Saya cuma nyampaikan.
Apa yang bikin Anda tersinggung? Apakah saya mengganggu PW Anda? Tidak, sehingga Anda harus menghalangi dan memusuhi saya. Gitu kan? Anda berbuat jahat, saya cuma ngasih tahu. Anda berbuat syirik, saya ngasih tahu bahwa perbuatan ini syirik. Anda berbuat maksiat, kita cuma ngasih tahu ini maksiat. Saya menghindari, saya ngasih tahu Anda. Kalau Anda mendengarkan itu hidayah Allah, Anda nggak mendengarkan, saya nggak berhak ngasih punishment apapun kepada Anda. Saya nggak berhak ngasih hukuman apa-apa atau kebinasaan sama Anda. Saya nyampein. Terus bagaimana dong? Qul, katakan kepada mereka juga. Inni lan yujirani minallahi ahadun. Yujiru, ajara yujiru, apa artinya? Hah? Lan yujirani minallahi ahadun. Apa? Ajara yujiru itu artinya apa? Melindungi. Nggak ada orang yang bisa. Ahadun ini nakirah fi siyakin nafyi yufidul itsbat. Nggak paham ya? Dalam kaedahnya susunan kata ini adalah susunan kalimat pasif. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi saya dari Allah. Berarti ini kalimat pasif dan nakirah tunggal, ahadun satu orang pun, sehingga maknanya bersifat umum. Jadi apa? Tidak ada siapa pun orangnya, tidak ada siapapun makhluknya, mau manusia maupun jin, tidak ada, siapapun tidak ada, sudah. Mau manusia, mau jin, siapapun tidak ada. Mau malaikat, mau siapa, mau nabi, enggak ada. Siapapun. Yujirani, apa? Melindungi saya. Tidak ada. Siapa yang bisa melindungi saya? Tidak ada, siapapun enggak ada. Minallah, dari azab Allah. Jika saya menentang dakwah ini. Inna asaituh. Kalau saya maksiat. Kalau saya syirik. Kalau saya maksiat, siapa yang bisa menyelamatkan saya? Bapak, kalau ikut saya tuntun Bapak ke surga. Siapa lo? Ya, malaikat aja kakak bisa. Tiba-tiba datang nih hamba Allah nih. Ya kita doakan ya. Semoga diberikan hidayah dan kebaikan. Tiba-tiba nih datang hamba Allah yang mungkin dia penceramah nasional, nasihati calon presiden waktu itu. Bapak, kalau begini-begini saya tuntun Bapak ke surga. Waduh, siapa ente lele? Astagfirullah. Artinya saya akan selamatkan Anda dari Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, bahayalah. Inilah fitnah apa? Fitnah ketenaran ini begini jemaah. Orang tenar itu tidak enak Pak. Tenar itu fitnah. Fitnah besar. Setannya bukan setan se-RW. Setannya sekecamatan. Sekabupaten yang godain dia. Tenar itu bukan enak. Fitnahnya luar biasa, itu dahsyatnya. Ya, oke lah, kita kembali ke sini. La yujirani minallahi ahadun. Lihat, tidak ada seorang pun, mau manusia mau jin, yang menyelamatkan saya ketika saya berbuat maksiat. Nah, berarti kaitannya dengan ayat yang di
atas. Saya nggak bisa mencelakai orang. Artinya apa? Kenapa kalian marah-marah kalau saya berdakwah? Kalau kalian tidak mau mengikuti saya juga nggak bisa kok menghentikan azab Allah. Saya nggak bisa memberikan Anda kesengsaraan, kebinasaan, dan kalau toh Allah menurunkan azab, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gimana? Walan ajida min dunihi multahada ay malja'a. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan tempat bersandar selain dari Allah. Saya cuma bersandar sama Allah, sudah selesai. Semua saya serahkan sama Allah. Saya cuma nyampein. Saya berbuat apa yang Allah perintahkan, saya meninggalkan apa yang Allah larang, saya bersandar sama Allah. Allah yang berhak memberikan azab, Allah yang berhak menurunkan rahmah, Allah yang berhak memberikan hidayah. Kenapa ngamuk-ngamuk sama saya? Nah, inilah apa namanya? Prinsip tauhid. Illa balaghan minallahi wa risalati. Saya hanya menyampaikan balaghan. Ya. Saya hanya menyampaikan saja. Menyampaikan apa? Menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk saya sampaikan. Minallah. Saya menyampaikan apa yang Allah perintahkan, saya sampaikan. Warisalati, saya menyampaikan misi saya, tugas saya. Kata Rasulullah SAW, tugas saya sampaikan, sudah selesai. Saya tidak bisa memberikan dor, saya tidak bisa menghalangi keburukan, ngasih nggak bisa, menghalangi nggak bisa. Begitu juga memberikan hidayah juga nggak bisa. Saya juga tidak akan bersandar sama manusia. Semuanya saya serahkan sama Allah. Saya cuma nyampein. Kewajiban saya balaghan, menyampaikan saja. Lihat ini. Sebetulnya ada beberapa makna disampaikan para ulama, tapi secara umumnya seperti ini. Ya. Saya nggak berhak, saya nyampein. Kita sampaikan. Dia menerima, alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dia nggak menerima, saya doakan. Semoga Allah ngasih hidayah sama Anda. Deh. Wah ini dai tukang ngafirin orang. Saya nggak berhak ngafir-ngafirin orang. Saya cuma nyampein doang. Siapa yang ngafir-ngafirin? Kita tidak berhak untuk memberikan keburukan. Menurunkan azab, mencegah, memberikan hidayah. Lihat kalimat ini. Berarti apa faedah dari sini? Apa faedahnya? Tugas seorang muslim yang ingin menjadi penerus para nabi, itu apa? Dakwah kepada tauhid. Selain dirinya sendiri, pertama tugas seorang muslim apa? Beribadah hanya kepada Allah dan jauhi syirik. Yang kedua, ajak manusia. Ajak manusia untuk itu. 3, ingat tugas kita hanya mengajak, bukan memaksa. Ingat tugas kita mengajak, bukan nakut-nakutin. Tugas kita menyampaikan hukum, Mas. Bukan ingin memberikan kebinasaan kepada Anda, tidak. Kalau nakutin akan azab, ya hati-hati loh Mas, masuk neraka, iya. Tapi kalau yang dimaksud adalah menurunkan kebinasaan dan kepada Anda, enggak, bukan tugas kita untuk memastikan bahwa Anda itu bakal diazab, bakal masuk neraka, bukan urusan kita. Jadi luar biasa ini maknanya. Kewajiban kita hanya ibadah, jauhi syirik, sampaikan kepada orang,
tugas kita tidak memaksa, dan tugas kita bukan memvonis orang. Gitu kan? Tugas kita tidak memvonis orang. Terus kewajiban seorang muslim lagi yang kelima, apa itu? Berserah diri hanya kepada, serahkan baik ataupun buruk hanya kepada Allah. Jadi inilah, kalau seperti ini yang disebut dengan pewaris para nabi. Ya, ini pewaris para nabi. Kalimat balaghan minallahi wa risalati, menyampaikan apa yang datangnya dari Allah. Risalat, misi. Berarti ini memberikan makna apa? Menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Allah, menyampaikan risalahnya, misinya. Berarti memberikan makna apa ini jamaah? Memberikan faedah apa? Memberikan faedah bahwa orang yang menyampaikan itu balagh adalah orang yang punya ilmu. Menyampaikan apa yang dari Allah. Berarti dia faham enggak? Faham dong. Menyampaikan risalah, misinya, berarti dia faham kan? Faham. Berarti orang yang menyampaikan itu adalah orang yang punya ilmu. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Saya berdakwah, mengajak orang kepada Allah berdasarkan ilmu. Ini yang saya lakukan dan inilah para penerus-penerus saya. Jadi banyak orang berdakwah tapi nggak ada ilmunya. Hanya berpenampilan saja. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah punya kitab kecil judulnya Ta'alum. Tipe manusia-manusia sok pinter judulnya. Begitulah. Jadi banyak sekarang fenomena yang seperti ini jamaah. Bahkan mereka berposisi di mimbar-mimbar berceramah-ceramah, walil asaf, sangat disayangkan. Dia jangankan ilmu, ngaji aja nggak bisa. Dan saya menemukan model seperti ini banyak. Dan kita tahu sebetulnya, duduk, contoh, kita duduk hari itu nggak sholat lagi, nggak ada khutbah Jumat, umpama. Kita asal mampirlah di masjid mana saja, penceramah. Sebetulnya bisa kita tahu, ini penceramah bisa ngaji apa enggak, itu tahu jemaah. Dari mana? Dari ayat yang dia bacakan itu. Ketika dia berdalil dengan ayat, tahu ini orang bisa ngaji apa enggak, tahu ini jemaah. Dari mana? Ya dari ayat yang dibaca itu. Ya, kayak kita ingin tahu ini orang Sunda asli atau pura-pura jadi orang Sunda. Tahu nggak, Mas? Tahu nggak? Tahu. Dari mana? Ya situ kira-kira apa? Yang ngerti siapa? Hanya orang Sunda. Selain Sunda nggak bisa, Pak. Paham ya maksudnya ya? Ya begitulah, Pak. Banyak yang begini. Banyak, Pak, begini. Ya, sangat disayangkan. Ya, ngaji aja nggak bisa. Ya, sudah tambah parah kalau yang lainnya deh. A'udzubillah. Lihatlah, illa balaghan minallahi wa risalah. Balagh, kita hanya menyampaikan. Berarti orang yang menyampaikan harus punya ilmu. Contoh, si fulan datang ke sini ke masjid ke lantai 3 konsul. Ustaz, saya sudah begini sama teman sama istri saya. Oke. Kata teman saya sudah nggak bisa rujuk lagi sama istri saya. Oh. Terus akhirnya, ya udah Ustaz, saya sedih nggak bisa rujuk lagi sama istri saya. Tanya begini. Oh.
Siapa yang bilang? Teman saya. Mana anaknya? Ada di sini? Ada. Itu di luar Ustaz? Oh ya. Sudah saya jelaskan. Oh bisa Ustaz ya. Senangnya jamaah. Luar biasa. Bisa rujuk sama istrinya. Selesai. Panggilin tuh temanmu itu. Sini ya. Masuk ente. Tutup pintunya. Bahlul. Ente gak paham. Jangan dan jawab. Ya Ustaz, anak kira. Ngaco ente. Ini urusan talak dan urusan nikah, bahaya. Kita aja nggak berani jawab, hati-hati, ente asal bunyi aja. Tapi anak omelin, anak tutup dulu pintunya. Ya itulah yang terjadi, bahaya ya. Ini berminggu-minggu nih anak ini stres karena nggak bisa balik sama. Berapa banyak orang model kayak begini, ya kan, berusaha berfatwa di pinggir jalan. Ya, berusaha berfatwa di pinggir jalan. Bahaya sekali ini. Auzubillah. Lihat indahnya ayat ini ya. Illa balaghan minallahi wa risalat. Nyampein doang. Dan fihi faidah, ada faedah lagi di sini. Apa itu? Seorang dai tidak boleh dia membuat aturan hukum sendiri. Jangan beda, kita ini cuma nyampein. Masa yang nyampein itu membuat aturan sendiri? Ini menurut hemat saya sih. Ya, dicambuk plus dirajam kamu sama tuan raja kamu. Ya kan? Anda berbicara atas nama pimpinan negara, presiden. Tapi sebetulnya presiden nggak ngomong begitu. Menurut hemat saya, Pak Presiden bakal ngizinin Pak. Lu di penjara kamu Mas. Iya kan? Anda bicara atas nama nih negara. Bahaya. Berbahaya. Ini hukum siapa? Manusia, sekretaris perusahaan. Tidak berani juga bicara sesuatu yang tidak disampaikan oleh sang direktur. Ini urusan dunia. Kenapa kalau urusan akhirat banyak orang yang mutakawwilun, asal bunyi, lalu berdalih, kan baik Pak. No, enggak boleh Pak. Illa balaghan minallahi wa risalat. Kita cuma menyampaikan dari Allah. Ini risalahnya sebagaimana yang kita fahami dari Quran, hadis, para sahabat, kaedah-kaedahnya begini. Kalau Anda nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum, nanya. Masih proses nanya, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau Anda ditanya dan Anda nggak paham, ucapkan la adri, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di majelisnya, kebetulan lagi umrah saya waktu itu, saya duduk di majelis beliau. Di sesi tanya jawab. Ya Syekh fi soal, sa'ilun yas'al, ada seorang yang bertanya demikian ya Syekh. Tanya tek dibacakan pertanyaannya. Jawabannya ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya akhi. Ahli hadis zaman sekarang. Jawabannya apa? Selesai dibaca pertanyaannya, la adri. La adri. Bengong saya, ya Allah. Subhanallah. Hada ini beliau nih adabnya. La adri. Saya enggak tahu. Apakah benar-benar beliau enggak paham? Ragu-ragu mungkin beliau dengan jawabannya. Tahu, cuman enggak yakin. La adri. Kita bukan enggak yakin lagi, kira-kira. Bukankah enggak tahu lagi, kira-kira. Astagfirullahaladzim. Saya merenung, ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti ini kasus ulama ya. La adri. Sahabat Abu Bakar Siddiq ditanya oleh seorang perempuan, ya Khalifata Rasulillah, manggilnya saja sudah luar biasa, wahai penggantinya Rasulullah. Manggilnya ya. Berapa warisan nenek? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Kasih kesempatan saya nanya.
Ini Abu Bakar Siddiq ya. Kita banyak ngarang, kayaknya begini sih nggak apa-apa deh. Apalagi kalau ditanya urusan fulus, dagangan, nggak apa-apa. Untung fulus ya. Janganlah kita jamaah berbahaya. Ya, illa balagan minallahi wa risalatihi. Apalagi ada satu jamaah tabligh, wah keliling dari masjid ke masjid, kayak seorang ulama gede aja mimbar ke mimbar. Ya ngerapiin shaf nggak bisa, ngaji nggak bisa jamaah. Tadi pagi subuh saya rapat sama teman-teman yang di rumah Quran. Ustadz, ada jamaah tabligh itu daftar belajar ngaji. Hah? Belajar ngaji? Bukan dia keliling dari masjid ceramah-ceramah. Iya Ustaz, tapi belajar ngaji mau di sini. Allahu Akbar. Ya inilah berilmu dulu, ilmu. Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Lihat, siapa yang bermaksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya neraka jahanam itu akan menjadi tempat buat dia. Fa inna lahu, bagi dia, nara jahannam, neraka jahanam akan jadi milik dia, punyamu. Ambil tuh neraka. Khalidina fiha abada, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa? Mereka yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tugas seorang yang menyampaikan ini apa? Menyampaikan hukum. Inilah prinsip Islam, ibadah, hindari syirik. Siapa yang beribadah, bertauhid masuk surga, siapa yang syirik masuk neraka. Deh. Terus apa? Saya nggak bisa memaksa Anda dan saya tidak bisa memvonis si fulan. Saya hanya menyampaikan hukum saja. Saya hanya menyerahkan semua baik dan buruk hanya kepada Allah. Lihat indahnya al-Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada ayat yang ke-24 tentang ketika manusia dan jin melihat neraka. Ya. Apa yang terjadi? Nah, ini yang disebutkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.